Fauzia selaku pemateri. Yang kami hormati para Dewan Guru SD Negeri 23 Batam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat-Nya pada hari ini Selasa 20 Agustus 2024 bersama-sama akan kita ikuti yaitu pengimbasan budaya positif di sekolah. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Menadi SPDSD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewan Guru yang saya hormati, pembawa materi hari ini yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita masih bertemu bertatap muka dalam kegiatan yaitu diseminasi modul 14 yang akan disampaikan oleh calon guru tunggal kita yaitu Bu Fauzia SPD. Jadi kami hanya menyampaikan ini saja bahwa dalam kegiatan ini perlu ibu-ibu perhatikan bagaimana dan apa yang akan disampaikan oleh pemateri nanti supaya dari sekolah kita ini mendapatkan kemajuan, adanya kemajuan yang lebih daripada sekolah-sekolah lain. Itu harapan saya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita ikuti bersama yaitu acara pengimbasan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh pemateri pada Ibu Pula Ulfa Fauzia SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
biar kita semangat di siang hari ini. Kemudian nilai-nilai peran guru penggerak serta visi guru penggerak, kemudian budaya positif. Nah, di sini tujuan pendidikan untuk Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kemudian nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, serta inovatif. Kemudian peran guru penggerak menggerakkan komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi pemimpin pembelajaran serta menjadi coach bagi guru lain. Kemudian visi guru penggerak yaitu pengajaran guru penggerak harus berfokus pada murid agar murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita mungkin biasa kan anak-anak untuk profil Pancasila biasa seperti itu kan, mulai dari beriman, kemudian kebenekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta merdeka. Ini yang kita inginkan dari anak-anak didik kita. Jadi salah satu cara yang dilakukan guru agar dapat membantu tumbuh maksimal, mempunyai karakter profil pelajar Pancasila itu dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan
perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi, disiplin positif adalah cara yang menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Biasa kita kasih hadiah kan, itu kan itu. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, syarat utamanya itu harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang berasal dari motivasi internal, yaitu di dalam diri sendiri. Nah, jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal, yaitu dorongan dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya itu termotivasi, oh aku ditakut nih karena ada hukuman, aku harus ini. Biasa seperti itu kan anak. Nah, jadi seseorang itu berperilaku itu untuk menghindari atau mungkin takut dia ada pengaruh kepada mereka seperti fisik ataupun psikologis yang tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Kemudian yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka itu sangat penting. Mereka lakukan biasanya biar dia dipandang orang, ya kan? Oh, aku dapat hadiah seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan. Nah, di sini orang yang melakukan nilai poin ketiga ini karena nilai-nilai yang mereka yakini, mereka hargai. Jadi motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif. Karena motivasinya itu bersifat internal di dalam diri. Yang motivasi ketiga. Nah, biasa anak-anak biar aku dapat hadiah kamu harus rajin belajar. Biasa seperti itu kan. Nah, atau juga misalnya, oh iya aku belum mengerjakan PR, aku harus mengerjakan PR nanti dihukum. Biasa seperti itu kan. Nah, seperti itu. Jadi tujuan disiplin positif itu adalah untuk menanamkan motivasi kepada siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Jadi motivasi ini tuh berasal dari diri siswa sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh untuk adanya hukuman tadi, adanya hadiah seperti itu. Jadi tidak hanya jangka pendek. Kalau hukuman tadi tadi kan itu hadiah, hukuman itu hanya jangka pendek, tidak jangka panjang. Jadi kita ingin bahwa motivasi ini untuk jangka panjang untuk anak seperti itu. Ada yang ingin disampaikan dan ditanyakan? Ya? Bagaimana penerapan budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini, bagaimana sih cara penerapan disiplin positif? Biasa kita sudah menerapkan disiplin positif di sekolah seperti menerapkan budaya 5S. Ya kan, 5S itu salam, kemudian sapa, kemudian senyum, kemudian sopan, santun. Nah, biar kita membiasakan anak supaya berbicara sopan, ya kan? Kemudian kita membiasakan anak kalau ketemu guru harus salam. Biasa kan itu kan? Nah, itu contoh kita menerapkan budaya positif. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, ya kan? Biasa kita
ya kan, akhirnya jadi motivasi untuk diri dia, ya kan, tidak menyuruh lagi. Oh iya, saya memang harus berangkat awal, gitu kan. Contohnya seperti itu. Kemudian ada juga kita melakukan kegiatan pramuka, biasanya terlaksana setiap hari Jumat. Jadi kegiatan-kegiatan itu bisa kita bisa implementasi dari budaya positif seperti berdoa, ya kan. Awal-awal kita mau belajar kan pasti berdoa terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Lanjut, ada lagi? Lanjut, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Nah, biasa kita yakin nih, kita membuat keyakinan kelas kan, sepertinya kan, biasa kita buat kesepakatan kelas nih, kelas ya, keyakinan kelas nih. Nah, biasanya seperti apa? Kita yang menentukan nggak, atau anaknya? Anak. Ya betul, anak. Kadang juga masih ada yang beranggapan bahwa keyakinan kelas itu langsung gurunya menerapkan, harus ada yang tepat waktu, gitu kan. Kemudian membersihkan kelas, misalnya seperti itu kan. Nah, jadi untuk kedepannya diharapkan kita membuat keyakinan kelas itu bersama-sama. Jadi bagaimana implementasi budaya positif menerapkan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi sebelum membuat keyakinan kelas nih, kita tanyakan dulu kepada anak, kita diskusikan dulu kepada anak, pentingnya kesepakatan kelas itu apa. Jadi guru bisa memberikan pertanyaan tentang mengapa sih kita itu penting untuk membuat kesepakatan kelas bersama, ya kan. Kemudian akhirnya diskusikan. Nah, ya kan, kan nanti anak bilang, oh iya Bu, untuk biar kita disiplin seperti itu kan, biar kelas kita enak rapi, gitu kan, ada kesepakatan bahwa harus membersihkan kelas, misalnya seperti itu kan. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada semua anak untuk memberikan pendapat. Kemudian anak-anak siapa boleh kita pakai mencatat, ya kan? Ayo siapa dikasih misalnya kertas tuh kan untuk ditempel di papan tulis. Nah, boleh silakan, kira-kira kamu pengen kesepakatan kelas apa sih yang kita buat di kelas? Kasih satu-satu, habis itu ditempelkan. Nah, biasanya anak-anak menuliskannya panjang kan? Panjang, kalimat itu panjang. Jadi habis kita anak-anak berpendapat, kemudian menyusun keyakinan sesuai dengan prosedur keyakinan kelas. Jadi mengubah tadi kalimat yang panjang tadi itu menjadi kalimat yang positif. Misalnya tadi di sini anak-anak jangan berlari-lari saat pembelajaran, ya, seperti itu kan? Anak-anak. Nah, jadi kita ubah di kelas ini jangan tidak boleh berjalan saat pembelajaran, seperti itu. Jadi tidak panjang. Jadi dari kalimat anak-anak yang tadi kan masih rancu kata-katanya kan. Di situ diubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian meninjau kembali kesepakatan kita ini udah bisa belum? Ya kan, kita terapkan, gitu kan? Sesudah ditinjau bersama-sama, tadi keyakinan kelas yang kita buat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujui dengan mendatangkan
kemudian kesepakatan kelas tadi kita buat, kemudian kita tempel di kelas seperti itu. Nah, di sini tadi kita sudah buat kesepakatan kelas nih. Jadi dalam menerapkan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran tentu akan ada sanksi atau hukuman atau restitusi. Hukuman berupa identitas gagal dan disiplin merupakan identitas yang berhasil. Nah, di sini ada sebuah tabel. Nah, jadi ada anak ini yang melanggar sebuah keyakinan kelas nih. Nah, identitas gagal itu membuat hukuman. Misalnya korban sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, kemudian peraturan kamu harus ini nih, kamu tuh harus ini. Nah, jadi biar penerapan keyakinan kelas ini berhasil, kita pakai sanksi atau restitusi. Nah, sanksi itu sesuatu yang terjadi di sini tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Kemudian, kalau kita pakai restitusi, nah restitusi itu sebuah pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi tadi kalau sanksi konsekuensi itu hanya jangka pendek, kalau restitusi itu pasti bisa menguatkan anak dalam jangka panjang. Jadi kalau kita menggunakan restitusi, murid itu akan mendapatkan penguatan, kemudian masalahnya terpecahkan, kemudian anak bisa belajar bertanggung jawab. Jadi kita bertanya kepada anak, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi hukuman itu bersifat tiba-tiba, tidak terencana. Siswa itu tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Di samping hukuman hanya bersifat satu arah, guru memberikan dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi dan arahan lainnya. Sebelum atau sesudahnya, hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat anak tersakiti. Biasa kita buat yang terlambat harus lari di lapangan seperti itu kan. Kemudian yang tidak pikir suruh pungutin sampah, biasa seperti itu kan kita. Nah, itu menyakiti nanti ada di dalam diri anak. Pasti ada kan. Muncul juga rasa dendam anak. Ibu ini terus aku suruh lari, suruh apa, seperti itu kan. Nah, jadi kita lakukan perbaikan diri kita itu jangan ada lagi pakai hukuman, sanksi atau konsekuensi. Kita buat pakai restitusi. Nanti kita akan bahas. Jadi sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana. Kita bahas, pasti kita bahas kan. Kalau kamu tidak tidak mengerjakan PR, apa sih hukumannya, apa yang kita buat, bisa seperti itu kan. Nah, tetapi konsekuensi itu tadi jangka pendek. Jangka pendek hanya paling hari ini dia ngerjakan. Seminggu kemudian, 2 minggu kemudian udah lupa, pasti tidak ngerjakan PR lagi. Ya, rata-rata apa yang kita alami benar hukuman pasti nggak mempan, biasa kan? Sanksi pun pasti tidak mempan, masih dilanggar seperti itu. Nah, jadi dihukum oleh penghargaan. Tadi apa sih dihukum oleh penghargaan? Nah, biasa kita kalau yang mengerjakan PR kita kasih penghargaan, kasih hadiah. Ayo siapa yang dapat 100, nanti ibu kasih hadiah, kasih uang, misalnya seperti itu kan. Biasa kita lakukan seperti itu. Rupanya dihukum oleh penghargaan ini memberikan dampak yang tidak baik. Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menghukum. Nah, biasa kita
seperti itu kan. Nah itu merusak hubungannya. Gimana merusak hubungannya? Tadi anak yang tidak dapat akan merasa kecewa. Nah yang mendapatnya biasa, kamu tidak dapat, kamu tidak dapat, gitu kan. Nah akhirnya jadi merusak hubungan mereka, jadi musuhan. Ada tidak yang seperti itu? Ada tidak yang seperti itu? Ada kan, biasanya kan selalu ya kan. Makanya di kurikulum merdeka ini kalau bisa penghargaan dibilangkan, tidak ada ranking lagi seperti itu kan. Karena ini menimbulkan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menghukum. Jadi tadi mereka yang tidak dapat penghargaan akan memusuhi, ya kan? Jika tidak dapat, aku akan merasa wasit itu dihukum. Aku tidak dapat penghargaan ini, mereka tuh jadinya tuh kecewa. Kemudian mereka diolok-olok, kamu tidak dapat. Akhirnya dia merasa dihukum oleh kawan-kawannya, misalnya seperti itu. Lanjut, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pasti yang pertama itu untuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang, ingin diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan, kebutuhan yang akan pilihan, dan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan bertahan hidup pasti kita memerlukan yang namanya kesehatan, rumah, makanan, ya kan. Kita juga ingin merasa kebutuhan kita sudah terpenuhi, akan merasa aman. Kayak tadi kita kalau misalnya makan kan pasti makan itu yang pasti ya, tidak mungkin. Nah kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, pasti semua orang pengen namanya cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan, konflik, dan koneksi sosial. Jadi kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang. Jadi kebutuhan ini akan tetap terhubung dengan orang lain. Jadi siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai, ingin diterima di lingkungan. Pengen juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya belajar bila suka gurunya, menganggap penting teman sebaya, suka belajar kelompok. Biasa ada kan yang kayak itu. Ada yang anaknya itu males, duduk aja di bangku, tidak mau nulis, tidak mau ini. Mungkin dia kurang ingin adanya kebutuhan kasih sayang. Biasanya kita rangkul, ya kan? Kenapa kamu? Kita tanya gini kan? Nah itu berarti dia membutuhkan kebutuhan kasih sayang, karena di rumah dia tidak mendapatkannya. Akhirnya di sekolah dia ingin mendapatkan kasih sayang, cintanya dari guru. Kemudian kebutuhan penguasaan atau kemampuan. Jadi kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten diakui dan prestasi, dan memiliki rasa ingin. Siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Jadi dia ingin selalu menjadi yang terbaik. Nah, kemudian kebutuhan kebebasan. Jadi dia pengen bebas. Ada anak yang kalau belajar dia harus bergerak di bawah lah, ada yang lari-lari lah. Dia membutuhkan kebebasan. Kemudian kebutuhan kesenangan merupakan kebutuhan mencari kesenangan dengan bermain, tertawa. Jadi siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dia lakukan. Biasanya konsentrasi pada hal yang disenangi. Misalnya dia suka permainan, dia suka
posisi ini berdampak positif dan negatif. Misalnya positif berupa hubungan yang baik antar guru. Contohnya kata-katanya gimana sih? Teman biasanya, ayolah bantu ibu, cepatlah dikerjakan, ayolah jangan sampai ibu dimarah. Misalnya dia menggantikan guru yang tidak masuk. Biasa kan kita ada guru yang tidak masuk kemudian menggantikan gurunya. Nah biasanya anak-anak kalau digantikan oleh guru biasanya dia semau hati, sesuka hati dia. Nah biasa ada juga yang guru yang posisi tangan ini, ayolah dikerjakan, nanti ibu kena marah bapak kepala sekolah, biasa seperti itu. Nah ya kan. Kemudian ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini apa sih? Nah itu kan kita memposisikan sebagai teman. Nah jadi ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif tadi kita akan mempunyai hubungan yang baik kepada anak, tapi ada juga dampak positif. Biasanya anak, entah kenapa dia sudah dekat dengan guru, dia sesuka hati. Kemudian ada posisi pemantau. Posisi pemantau. Ya, pemantau ini berdasarkan peraturan. Misalnya hubungan pribadi. Peraturan apa sih? Apa yang telah kamu lakukan? Gitu kan? Nah, di sini ada posisi manajer. Nah, posisi manajer adalah posisi mentor, di mana guru membuat bersama dengan murid mengajak siswa bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi mendukung siswa menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Jadi murid ini diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi antar siswa. Misalnya kata-katanya bagaimana nih dalam posisi manajer. Biasanya apa sih yang kita yakini dalam kesepakatan kelas? Biasanya kan kita sudah membuat kesepakatan kelas. Rupanya ada anak yang melanggar kesepakatan tersebut. Misalnya datang terlambat. Nah biasa kita masih menggunakan posisi penghukum seperti itu kan? Kenapa lah kamu terlambat? Nah, bisa kita marah. Nah, soalnya ini jangan gini. Ayo lari, bisa seperti itu kan? Nah, jadi di dalam posisi manajer ini kita tuh menanyakan kepada anak, apa yang kamu yakini? Gitu kan? Apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswa, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Jadi tujuan 5 posisi kontrol ini terhadap siswa adalah untuk mencapai posisi manajer. Jangan sampai lagi kita ada di posisi yang pertama, yaitu posisi penghukum. Nah, jadi kita menggunakan posisi manajer. Di mana posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Jadi di dalam posisi manajer ini kita bisa melakukan yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Nah, tadi kita dalam posisi manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Kita stabilkan dulu. Kita tanya anaknya. Misalnya kita panggil ke kelas. Kamu tahu tidak kenapa ibu memanggilmu? Tahu bu, misalnya itu saya terlambat datang ke sekolah, gitu kan? Kita stabilkan dulu identitas. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita stabilkan dulu identitas. Kemudian lanjut menanyakan keyakinan. Jadi validasi kebutuhan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya, kamu tahu pasti tadi kan kita
coba tanya, kamu nanti punya alasan kenapa kamu datang terlambat ke sekolah. Pasti dia ada yang bilang, oh mamaku kelamaan ngantar aku, misalnya aku tidur kemalaman bu, suka main game, misalnya seperti itu. Habis itu tanyakan lagi, adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bagaimana sih? Tuh. Jadi padahal kamu tahu apa yang kamu lakukan itu buruk. Nah, di sini. Terus setelah melakukan langkah yang pertama dan yang kedua, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi disambungkan dengan keyakinan kelas kita. Coba apa yang kamu perbuat hari ini setelah melanggar keyakinan kelas kita tidak, oh iya bu, gitu kan? Terus melanggar ini perbuatan yang baik tidak bu, biasanya seperti itu kan? Jadi tanyakan lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Kemudian bagaimana cara kamu mengatasinya, gitu kan? Apa sih nilai-nilainya yang sudah pernah kita buat di dalam kesepakatan kelas kita? Akhirnya anak menjadi berpikir sehingga tadi kita bisa melakukan anak ini menyadari apa motivasi di dalam diri, tidak ada di internal. Sebelumnya izinkan saya minum dulu ya. Kira-kira apa yang ada nggak undang-undang apa yang ingin ditanyakan? Tiga. Oke, sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawab, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu biar kita tetap semangat pada siang hari ini. Kita lakukan ice breaking bergerak saja ya. Nah, di sini, ayo silakan kita berdiri sama-sama. Ayo, boleh dengar ini. Kita sama-sama melakukan ice breathing. Nah, biar badan kita bugar juga ya.
Ada sebuah kasus. Coba Ibu Bapak dibaca terlebih dahulu kasus satu ini. Nanti kita bahas langkah-langkah apa yang dilakukan di dalam bacaan ini yang termasuk ke restitusi, kegiatan segitiga restitusi. Sudah dibaca semua? Pertanyaannya, dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Kan tadi kita sudah membahas di segitiga restitusi, ada validasi identitas, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan sisi keyakinan. Nah, kira-kira di dalam cerita kasus yang ini bagian mana yang menstabilkan identitas? Oke, Evi, kira-kira bagian sebelah mana? Ibu Santi sudah menstabilkan identitas dengan menanyakan tentang laporan ibu ini. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Oke, ya kemudian validasi tindakannya. Kira-kira apa dalam kasus yang pertama ini? Oke. Sudah melakukan validasi tindakan. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila memang sungguh-sungguh melakukannya. Oke, iya, validasi tindakan. Betul Ibu Santi tadi. Nah, kita lihat jawabannya betul apa tidaknya. Nah, tadi menstabilkan Ibu Santi, iya tadi Ibu Santi sudah menanyakan tentang laporan kepada Ibu Eni. Validasi tindakan Ibu Santi menanggapi tindakan itu boleh-boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Kemudian menanyakan keyakinan Ibu Santi, apa yang bisa kita lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Kemudian Ibu Santi tadi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Ada tidak
realisasi tindakan. Mereka mengakui bahwa mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, tadi ada ditanyakan oleh Ibu Santi, diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas, mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan penerapan keyakinan kelas, terutama sikap saling menghormati, mengusulkan ke kepala sekolah tentang Ibu Eni itu sebagai guru pengganti. Itu contoh studi kasus yang telah dilanggar. Biasakan anak-anak kalau identik pun selalu tidak ramah ya, selalu menganggap bahwa itu bukan guru kelas aku, ya udah tidak apa-apa gitu kan, aku mau berbuat sesuka hati saja. Dia tidak mau mengerjakan tugas. Kasus seperti itu. Jadi harapan pada materi hari ini, guru bisa menerapkan disiplin positif untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, membuat keyakinan kelas yang disepakati. Guru dan peserta didik bisa menerapkan posisi kontrol. Jadi posisi kontrolnya manajer ya, jangan lagi kita memposisikan sebagai penghukum atau merasa bersalah. Seperti itu, dengan memperhatikan kebutuhan dasar peserta didik dengan menerapkan tadi segitiga restitusi pada setiap anak untuk menyelesaikan masalah. Kita stabilkan dulu aktivitasnya. Dia berbuat apa? Semua orang pasti pernah berbuat salah seperti itu. Kemudian realisasi tindakannya. Kemudian selanjutnya baru dipecahkan masalahnya, menanyakan keyakinan kelas seperti itu. Itu yang diharapkan. Semoga kita semua tidak ada lagi memposisikan sebagai posisi penghukum. Kita mulai belajar menerapkan posisi manajer untuk kedepannya. Mungkin sekian materi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Ulfa atas materi yang telah disampaikan. Tentunya sangat menambah wawasan bagi kita semua. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk Bu Ulfa dan guru-guru kita semuanya. Dan semoga mulai hari ini kita semua punya niat dan tekad untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Baik, demikianlah kegiatan pada hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDN 23 Terentang, tempat di mana Bu Ulfa mengajar. Saya bangga kepada Ibu Ulfa yang masuk di guru penggerak. Diseminasi yang dipaparkan aksi nyata yang kemarin dilaksanakan, mudah-mudahan pengimbasan ini bisa bersifat permanen. Mudah-mudahan diseminasi akan menjadi motivasi atau contoh bagi Bapak Ibu guru SD Negeri 23 Terentang, yang nantinya anak-anak menjadi pribadi disiplin yang akhirnya meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Demikian yang saya sampaikan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.